Gladius mengerutkan kening dan sangat tidak puas kalau masih saja ada orang yang harus mengganggunya saat ini. Dia dengan tidak sabar menerima panggilan teleponnya, dengan nada dingin menjawab. "Ada apa? Aku suruh kalian pergi untuk menangkap orang, buat apa meneleponku?" Tuan muda kedua, kabar buruk, kami telah disergap, kami telah kehilangan banyak orang, anggota timku telah mati semua kecuali aku. Ini adalah pemimpin tim elit, dia adalah pendekar yang kuat, tapi siapa yang bisa mengira bahwa tim yang dipimpinnya benar-benar hancur? Ketika Gladius ingin bertanya apa yang terjadi, pada saat itu, utusan dari tim lain menelepon. Sudah tidak ada waktu untuk memikirkan terlalu banyak lagi, Gladius segera menghubungkan telepon. Tuan muda kedua, ada terlalu banyak orang di bagian sini, mereka juga menggali jebakan di jalan. Saudara-saudaraku banyak yang terbunuh dan terluka parah. Aku berhasil melarikan diri dengan 3 orang, tetapi kami akan segera terkepung. Apa? Wajah Gladius tiba-tiba berubah dan firasat buruk muncul di hatinya. Kemudian, banyak sekali panggilan komunikasi yang masuk secara bergantian di waktu yang hampir sama, semuanya mengirim kabar buruk bahwa mereka disergap dan banyak orang yang terbunuh. Bro! Kaki Gladius langsung lemas dan dia langsung jatuh terduduk di lantai, hatinya langsung merasa dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa kelompok orang yang datang menyelamatkan orang dan seharusnya pergi terburu-buru masih memiliki keberanian untuk memasang perangkap di sepanjang jalan dan menunggu mereka untuk masuk ke dalam jebakan tersebut. Kenapa mereka bisa begitu berani? Gladius, apa yang terjadi? Saat itu, terdengar suara lemah datang dari belakangnya. Gladius melihat ke belakang dan menemukan bahwa kakaknya Gladia sudah sadar dan menatapnya dengan mengerutkan kening. Bibir Gladius bergerak, tetapi dia tidak berani bersuara. "Ayo bicara, kamu bisu ya? Aku bisa melihat dari jendela bahwa ada banyak cahaya di seluruh gunung dan suara orang berkelahi dan saling membunuh." "Apa yang terjadi?" Gladia meraung. Gladius kaget sampai melompat naik dari lantai. Dia tidak punya pilihan selain untuk menceritakan seluruh kejadiannya kepada Gladia. Setelah mendengar ini, Gladia hampir pingsan lagi karena sangat marah. Dia menopang kursi dan terengah-engah. "Kamu pergi ke belakang gunung dan mengundang semua pendekar keluar. Ini masalah hidup dan mati keluarga Feng, semuanya tergantung malam ini, tidak ada yang perlu disembunyikan dan ditutupi lagi." "Ya, aku akan pergi sekarang." Gladius bergegas keluar dari rumah tua itu dengan keringat membasahi seluruh kepalanya dan berlari ke arah bukit di belakangnya. Jalanan menuju ke bukit sangat terjal, Gladius jatuh tersandung beberapa kali di jalan gunung, tetapi dia langsung bangkit dan melanjutkan perjalanan tanpa ada niat menunda. Kenyataannya, jika Desta ingin menyerang keluarga Feng dari depan, bisa dikatakan itu sangat mustahil bisa berhasil. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga tua legendaris, keluarga Feng telah ada di kota Yunhai selama bertahun-tahun. Kontak dan latar belakang para orang dari berbagai kalangan telah berada di tangan mereka, semakin hari semakin besar dan rumit hingga tingkat yang sangat mengerikan. Siapapun yang ingin mencoba menyaingi keluarga Feng baik di bidang industri dan maupun perusahaan atas nama keluarga Feng akan langsung diserang dan dihentikan oleh berbagai pihak.
Keluarga Feng bahkan tidak perlu turun tangan dan para penantang itu akan langsung dibunuh. Selama industri keluarga Feng masih ada, mereka dapat terus menghasilkan keuntungan untuk keluarga Feng dan membuat mereka lebih kuat. Dalam hal ini, keluarga Feng hampir tak terkalahkan. Kecuali keluarga kelas dunia seperti keluarga Chu secara langsung bisa membeli semua industri keluarga Feng dan jumlah uang yang sangat besar yang nominalnya di luar imajinasi. Keluarga Feng pasti tidak akan memiliki perlawanan, tetapi Desta sekarang tidak memiliki hak untuk menggunakan terlalu banyak kekuatan keluarga Chu. Oleh karena itu, Desta hanya bisa mengambil risiko. Menggunakan metode pertempuran jarak dekat ini, memotong satu persatu dukungan latar belakang industri dan sosial untuk keluarga Feng, sesudah itu baru melancarkan serangan. Di rumah tua, Gladia sedang duduk di kursi sambil beristirahat ketika dia mendengar suara langkah lembut di luar pintu. Dia pikir Gladius sudah kembali, jadi berniat bangkit dan bertanya bagaimana situasinya, tahu-tahu pintu rumah tua itu sudah ditendang roboh ke lantai. Sesosok tubuh tinggi berdiri di luar pintu, menatapnya dengan dingin. "Kamu adalah Desta?" Gladia sekali lihat langsung mengenali tamu itu. "Aku tersanjung bahwa pemimpin keluarga Feng mengenaliku." Desta memegang belati yang masih penuh dengan darah di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Gladia mengepalkan tangan dan wajahnya pucat. "Aku tidak menyangka kamu akan bereaksi begitu cepat. Itu karena kamu menangkap orang yang sangat penting bagiku, sama seperti aku mengirim putramu masuk penjara, kamu langsung menangkap wanitaku. Bukankah kamu juga bereaksi dengan cepat?" Desta bersandar pada rangka pintu, nadanya acuh tak acuh. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Gladia menyipitkan mata dan bertanya dengan suara berat. Karena sudah sampai titik ini, terlalu banyak bicara juga tidak berguna, dia hanya ingin tahu apa yang akan dilakukan Desta selanjutnya. "Apa perlu aku jelaskan lagi?" Ketika semuanya sudah mencapai titik ini, kamu tidak mungkin berpikir kita bisa duduk dan minum teh bersama. Berbicara tentang kehidupan dan impian. Desta mengangkat belati yang masih berdarah di tangannya dan matanya perlahan menjadi dingin. Gladia mengambil napas dalam-dalam dan tidak menunjukkan kepanikan. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin keluarga, dia masih memiliki keberanian. "Desta, keluarga Feng bisa sampai ke tahap ini karena kita telah berbelas kasih terlalu lama dan kami tidak kejam seperti kamu. Jika aku langsung membunuh dua wanitamu ketika berhasil menangkap mereka, takutnya kamu yang akan mengalami kegagalan dan kehancuran sekarang." Gladia berkata dengan nada tidak puas. Desta menyeringai, "Kalau begitu, aku harus berterima kasih atas kebaikanmu." Sesudah itu, Desta langsung bergerak seperti angin dan langsung menerjang ke arah Gladia. Tepat saat belatinya akan mengenai dada Gladia, tiba-tiba angin kencang datang dari belakang dan memotong belati di tangan Desta. Gladia terhuyung, kakinya langsung lemas dan terduduk di lantai. Akhirnya, bisa lolos dari maut. Gladia tersentak dan wajahnya pucat. Desta melengkungkan mulutnya dan melihat kebayangan gelap yang muncul di pintu, matanya berangsur-angsur menjadi gelap. Pengunjung itu adalah seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana, raut wajah baik hati dan senyum ramah di mulutnya. Orang-orang yang tidak tahu mengira dia adalah pria desa dari gunung yang datang untuk mengumpulkan kayu bakar di desa terdekat. Tapi Desta tahu bahwa pukulan yang menyelamatkan Gladia barusan dilancarkan oleh orang tua itu. Jika dia menebak dengan benar, orang tua itu menggunakan batu kecil untuk mematahkan belatinya. "Anak muda, kamu harus belajar memaafkan. Kedua wanitamu telah berhasil diselamatkan olehmu dan kamu telah melampiaskan amarahmu. Mengapa harus membunuh mereka semua?" Pria desa itu menatap Desta dengan senyum dan berkata dengan nada yang sama sekali tidak terburu-buru.
Desta terkejut dan mengangkat alisnya. Jadi Anda sudah tahu segalanya. Maka Anda seharusnya adalah pendekar kelas tinggi keluarga Feng yang legendaris? Hei, pendekar kelas tinggi apa? Aku hanya orang tua yang memotong kayu bakar dan membawa air saja, lalu menanam sayur-sayuran dan memancing ikan. Orang-orang biasa tidak dapat menemukanku karena mereka tidak bisa menandingi langkah kuatku. Mereka berkata kepada publik bahwa aku legendaris dan misterius. Bahkan aku dikatakan sebagai dewa. Pernahkah kamu melihat dewa yang berpakaian seperti ini? Pria desa itu menunjuk ke pakaian kain di tubuhnya dan menertawakan dirinya sendiri. Tapi Desta tidak berani memandang rendah dirinya dan berkata dengan suara yang dalam. Karena Anda sudah tahu segalanya, seharusnya lebih jelas bahwa kontradiksi antara aku dan keluarga Feng telah mencapai tahap yang tidak dapat didamaikan lagi. Setelah itu, Desta menunjuk ke Gladia dan menyeringai, kalau pria ini tidak mati, aku tidak akan bisa tidur nyenyak lagi. Kalimat ini berasal dari film yang dibintangi Andy Lau. Desta adalah penggemar berat Andy Lau. Setelah menonton film ini beberapa kali, dia suka dialog di dalam filmnya. Desta tidak menyangka akan menggunakan dialog film itu sekarang. Ketika dia menggunakannya, terkesan sangat menarik. Ketika pria desa tua mendengar ini, senyum ramahnya sedikit menghilang. Anak muda, emosi kamu terlalu tinggi. Meskipun aku mengerti apa yang kamu maksud. Kakek tua keluarga Feng sangat baik padaku dan pernah berjasa padaku. Aku harus menjaga keturunannya aman selama 100 tahun, jadi kamu tidak bisa menyentuh Gladia. Kalau begitu, aku harus meminta petunjuk pada Anda. Mata Desta menyipit dan suaranya menjadi sangat rendah dan sedikit serak. Pada saat itu, kaki Desta menghentak lantai dan lantai marmer yang keras langsung bolong menjadi lubang yang dalam. Dan tubuhnya Desta, seperti kilat, mendatangi pria desa tua tersebut. Sebuah pukulan langsung mendarat. Pria desa tua itu hanya menggelengkan kepalanya dan bernapas dengan tenang. Dia hanya mengulurkan 2 jari. Mendorong ke depan dengan lembut, plak terdengar suara ringan, pukulan Desta yang bisa merobohkan dinding besi, ternyata dengan ringan bisa ditangkap pria desa tua itu hanya dengan 2 jari saja. Kekuatan yang luar biasa, seperti seekor lembu jantan ke laut, menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Hati Desta tersentak dan dia segera meninju lagi. 2 jari lainnya dengan lembut menangkis, serangan Desta lagi-lagi berhasil diblokir. Desta sangat terkejut, dia segera mengerahkan kekuatan internalnya dan menggunakan tenaga dalam pada tinjunya untuk meluncurkan serangan lain. Untuk sesaat, ada suara tumbukan tangan dan kaki yang sangat keras di rumah tua itu. Namun, tidak peduli seberapa cepat serangan Desta, pria desa itu hanya cukup menggunakan 2 jarinya untuk menahan serangan itu dan badannya sama sekali tidak pernah mundur. Meskipun lantai marmer di bawah kakinya telah hancur dari dampak serangan Desta. Ternyata pria desa tua itu menggunakan jurus bongkar kekuatan. Setelah beberapa saat, Desta akhirnya mengerti metode apa yang digunakan orang tua itu untuk meredakan serangannya. Dalam sejarah dinasti Xia zaman dulu, ada jurus kungfu yang digunakan pendekar zaman itu yang disebut bongkar kekuatan. Dia bisa mengubah kekuatan yang kuat dari dunia luar menjadi hancur berantakan dengan tubuhnya sebagai penahan. Desta pada saat ada waktu selalu membaca buku seperti ini. Ketika dia mulai berlatih kungfu, dia hanya bisa menghilangkan 1 lapisan kekuatan. Namun, dengan peningkatan kultivasinya, dia sekarang sudah dapat menyingkirkan hampir 90% kekuatan ketika dia mulai mempraktikkan kungfu ini ke tingkat yang tinggi. Apa konsep kekuatan hampir 90% itu? Sama seperti ketika kamu mengayunkan palu ke seseorang. Tetapi ketika kekuatan palu itu sudah berhasil dibongkar dengan jurus itu, maka orang tersebut hanya merasa seperti diketuk dengan sumpit sekali pakai saja dan sama sekali tidak ada rasa sakit. Bagaimana melawan jurus ini?
Hati Desta mulai merasa takjub tetapi tidak siap untuk menyerah. Banyak hal telah berkembang sampai ke titik ini. Walaupun Desta tidak ingin bertarung lagi, Gladia tidak mungkin membiarkannya pergi begitu saja. Dia pasti akan meminta pria desa tua itu untuk membunuhnya di sini. Jika Gladia masih hidup, Desta tidak bisa tidur nyenyak. Sementara itu, jika Desta yang masih hidup, Gladia juga tidak bisa tidur nyenyak. Ini memberitahu kita kebenaran, aksi kekerasan itu saling menguntungkan. Ini sudah ngawur sampai jauh sekali. Anak muda, kamu bukan lawanku, menyerahlah. Wajah pria desa tua itu kembali tersenyum dan berkata pada Desta dengan tenang. Desta menarik napas panjang, wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyum lucu. Pak tua, kungfu kamu memang bagus, tapi sepertinya ada cacatnya. Cacat? Apa cacatnya? Mendengar Desta mengatakan bahwa jurus kungfu yang dilatihnya cacat, pria desa tua itu tidak bisa menahan diri untuk tersenyum dingin. Dalam urusan keluarga Feng, dia bisa acuh tak acuh, asalkan Gladia bisa diselamatkan, itu sudah cukup. Adapun hidup dan mati anggota keluarga Feng lainnya, dia tidak ingin ikut campur. Tapi Desta sekarang bahkan mengatakan bahwa dia memiliki masalah dengan kungfunya, jadi dia tidak bisa terima. Dia benar-benar seorang kungfu sejati. Misalnya seperti ini. Desta membungkuk untuk memungut belati yang sudah patah di kakinya. Sesudah itu dia mengerahkan seluruh kekuatan pergelangan tangannya. Patahan belati itu terbang ke arah Gladia, yang berdiri dengan mulut menganga di sampingnya. Wajah pria desa tua itu langsung berubah dan dia segera melempar batu kecil dengan ayunan tangannya yang sama dan dengan akurat mengenai belati terbang yang mengarah ke Gladia tepat waktu. Ternyata benar. Mata Desta langsung menyala, mengkonfirmasi spekulasi di dalam hatinya. Keterampilan membongkar kekuatan ini memang benar-benar hebat, tetapi cacatnya juga sangat jelas. Artinya, pria desa tua itu tidak boleh bergerak. Sekali dia bergerak, dia tidak bisa menggunakan jurus itu dengan mudah. Wah, anak muda, kamu sangat keterlaluan. Setelah berhasil menyelamatkan hidup Gladia sekali lagi, wajah pria desa tua itu muncul dengan sentuhan kemarahan dan berkata dengan dingin. Keterlaluan. Putranya menjual narkotika, meracuni anak muda dan menghancurkan pilar masa depan negara kita. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa dia keterlaluan? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa dia juga sangat keterlaluan ketika dia menangkap wanitaku? Dan menggunakannya untuk memaksa aku melakukan kesaksian palsu dan mencoba menyelamatkan putranya? Desta langsung mengajukan pertanyaan bertubi-tubi, sehingga pria desa tua itu tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Pada saat pria desa tua itu teralihkan perhatiannya, Desta mengayunkan tangannya, sebuah koin yang terbungkus kekuatan internal dengan tenaga dalam yang kuat melayang dan langsung menembus kepala Gladia. Pada saat itu, wajah Gladia masih penuh dengan ketidakpuasan, tetapi dia tidak bisa berbicara lagi, dia langsung ambruk ke lantai. Bajingan tengik, kamu cari mati. Melihat kematian Gladia, wajah ramah pria desa tua itu tiba-tiba menghilang dan sepasang matanya menyala bagaikan api, menatap langsung ke Desta. Detik berikutnya, sosok pria desa tua itu melintas dengan cepat. Desta masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan tidak sempat merespon. Dia langsung merasakan sakit yang tajam di perutnya. Seluruh tubuhnya juga terbang keluar dari rumah tua keluarga Feng. Sialan, orang tua ini selain bisa jurus bongkar kekuatan, jurus lain juga sangat hebat. Desta jatuh dengan berat ke tanah dan baru bisa menyadari apa yang terjadi. Alasan mengapa pria desa tua itu tadi tidak bergerak. Bukan karena dibatasi oleh cacat dalam jurus membongkar kekuatan. Tetapi dia terlalu malas untuk menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk melawan Desta. Sehingga dia tidak akan diejek oleh rekan-rekannya dan mengatakan bahwa dia telah membuli lawannya yang lebih muda darinya.
Tetapi karena kecerobohannya menyebabkan kematian Gladia, ini sudah menyentuh batas kesabarannya dan membuatnya tidak lagi mau berpura-pura. Nak, aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi. Jika kamu tidak menghargainya, jangan pergi lagi dan tinggalkan nyawamu di sini untuk menemani Gladia. Pada saat ini, pria desa tua itu sudah tiba di samping tubuh Desta, kaki kanannya terangkat dan bersiap menginjak ke arah jantung Desta. Jika Desta terinjak, jantung Desta pasti akan langsung meledak dan mati di tempat. Pada saat Desta terjatuh tadi, itu sudah melumpuhkan kekuatan internal di bagian otot dan pembuluh darahnya. Tiba-tiba, dia merasa keberuntungannya sudah hilang, jadi dia sudah tidak mampu menghindari serangan itu. Apakah dia akan mati juga? Hati Desta merasa enggan untuk menyerah dan dia berusaha untuk menghindari serangannya. Tepat pada saat kritis ini, sebuah serangan datang dari samping yang jaraknya tidak begitu jauh, menghantam pria desa tua itu dengan keras. Lelaki desa tua itu mengerutkan kening dan tubuhnya bergerak, dia menghindar ke samping, menatap orang yang tiba-tiba muncul itu dengan dingin. Desta, kamu baik-baik saja? Tiba-tiba, suara yang terdengar sangat familiar terdengar di telinga Desta. Desta mengangkat kelopak matanya, memandang pengunjung itu dan menyeringai. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Betul, orang yang menyelamatkan hidup Desta adalah Kirito, yang dari tadi berangkat terburu-buru sepanjang jalan dari rumah keluarga Fang menuju ke sini. Karena dia terburu-buru, dia sampai lupa meminta peta Gunung Lima Awan dengan kakeknya, jadi dia naik gunung dalam kegelapan, karena melalui jalan memutar dan jalan yang salah. Butuh waktu begitu lama baru bisa sampai, tetapi untungnya, dia akhirnya bisa tiba di saat yang genting. Jangan ajukan pertanyaan yang tidak penting seperti itu dulu. Tetapi sekarang pikirkan tentang bagaimana caranya melepaskan diri dari orang tua ini. Kirito mengerutkan kening dan berkata dengan nada bermartabat.